Bapa, bersyukur, terima kasih Kau baik, Kau segala kesusahan baik. Kau berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami. Syukur, haleluya. Dan Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami serahkan kehidupan kami bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi CCMI, selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi semuanya, Pak Martin, Bu Febi, juga yang ada di YouTube, selamat pagi semuanya. Yuk mari kita lanjut pelajaran The Fullness of Holy Spirit. Kita sampai kepada nama-nama Roh Kudus. Nama-nama atau lambang daripada Roh Kudus ya, lambang daripada Roh Kudus. Kita sampai kepada hal embun sorgawi. Jadi lambang daripada Roh Kudus ya seperti embun sorgawi ya. Mari kita baca Mazmur 133. Mazmur 133. Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Ini ada lagunya ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara seiman hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Sungguh alangkah baiknya kalau kita rukun bersama. Tapi untuk rukun itu sulit ya, sulit, perlu perjuangan. Haleluya. Ya, embun akan terjadi bila tidak ada kekacauan ya. Jadi embun itu akan ada bila tidak ada kekacauan. Kita melihat hubungan antara Roh Kudus, embun dengan gereja, yaitu Gunung Sion, itu lambang dari gereja ya. Kemudian embun akan terjadi bila langit itu cerah ya. Dalam pengertian bahwa pengertian rohani harus dipahami bahwa secara vertikal tidak boleh ada awan antara kita dan surga. Kita baca Hagai 1 ayat 10 ya. Hagai 1 ayat 10. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi Utomo, good morning. Yuk kita baca Hagai 1 ayat 10. Hagai 1 ayat 10. Hagai 1 ayat 10. Di perjanjian lama ya. Hagai 1 ayat 10.
Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Nah, jadi kalau kita ini tidak ada damai sejahtera, kita ini tidak ada hubungan secara vertikal antara kita dan Bapa, maka embun akan ditahan ya, tidak boleh ada embun gitu ya. Selanjutnya, embun memberikan kesuburan pada tanah yang gersang. Ulangan 33 ayat 13. Selamat pagi Bu Ami, selamat pagi Pak Susilo, selamat pagi Bu Kristiani. Ulangan 33, ulangan 33 ayat 13. Ulangan 33 ayat 13. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudra raya yang ada di bawah. Amin. Luar biasa ya. Jadi kalau embun itu turun akan membasahi tanah yang gersang. Jika Roh Kudus turun atas gerejanya, maka hal ini akan memberikan pertambahan secara kuantitas maupun secara kualitas ya. Kalau embun ada di atas gereja, maka gereja Tuhan akan bertumbuh dan akan diberkati. Amin. Amin. Embun mendatangkan mana atau makanan dari Tuhan ya. Keluaran 16 ayat 13 sampai 15. Keluaran 16 ayat 13 sampai 15. Selamat pagi Esther, selamat pagi Sepsi dan Pak Anton. Keluaran 16 ayat 13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling ke perkemahan itu. Ketika embun itu Keluaran 16 ayat 13 sampai 15. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Amin. Amin. Jadi embun itu membawa makanan ya. Waktu bangsa Israel berjalan di padang gurun, maka embun itu turun untuk memberikan mana yang baru setiap hari. Jadi ada makanan yang baru, bukan makanan yang basi. Embun itu turun nanti akan berupa mana. Dan bangsa Israel dipelihara selama 40 tahun perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Sebagai embun, Roh Kudus meneguhkan panggilan Allah ya. Hakim 6 ayat 36 sampai 40. Ini pengutusan Gideon ya. Hakim 6 ayat 36 sampai 40. Hakim 6 ayat 36. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan
penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Amin. Ya, Luar biasa. embun ini menjadi sarana bagi Gideon untuk tahu bahwa ia memang sungguh dipanggil oleh Allah ya. Jadi kalau saudara itu ini secara alam menjemur pakaian di malam hari atau tidak diambil, lupa ngangkat jemuran ya, itu kain menjadi lembab ya. Ada embun yang turun di malam hari untuk memberikan air kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi lambang daripada Roh Kudus adalah sebagai embun ini. Saudara bisa mengerti bahwa jangan takut menghadapi hidup ini karena ada Roh Kudus yang sebagai embun. Asal hubunganmu dengan Allah itu baik, hubunganmu dengan Bapa di surga itu baik. Amin. Ia pasti memberikan mana surgawi. Saya mendengar hari-hari ini di medsos banyak PHK ya yang terjadi di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri pun terjadi. Tentu para karya menjadi khawatir dan takut ya. Makan apa besok begitu ya, kerja apa besok gitu ya. Tetapi kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, Tuhan pasti memberi engkau mana setiap hari. Tidak ada orang bangkrut yang tidak bisa makan setiap hari ya. Mungkin hanya makan sekali sehari gitu ya, tapi kan makan gitu ya. Oke, kita lanjut kepada lambang yang ketiga, yaitu sebagai burung merpati. Roh Kudus memberikan kemampuan bagi pelayanan Kristus yang segera akan dilaksanakannya, yaitu creative power atau kuasa untuk mencipta dari Allah yang tampak pada pelayanan Yesus Kristus setelah itu ya. Merpati melambangkan lambang kemurnian ya. Merpati bersifat monogamis, lambang dari kesetiaan. Merpati berbicara tentang keindahan karakter Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus tidak ada kepahitan sama sekali. Buahnya adalah kelemah lembutan. Semalam ketika malam pencurahan Roh Kudus ngomong di hati saya, kamu lihat ini para wanita ini penuh dengan kepahitan ya. Walaupun mereka ketawa ketiwi, walaupun mereka itu penampilannya keren, tapi hati mereka itu hancur berkeping-keping. Apa ya, seperti apa ya, hatinya penuh dengan kepahitan. Itu modelnya mungkin enggak berbentuk atau hitam. Aku enggak tahu, enggak bisa melihat hati ya. Hanya Tuhan yang melihat hati. Kamu panggil khusus wanita kata. Jadi di hati saya kuat, pelayanan wanita malam hari ini. Minta Roh Kudus dicurahkan sehingga hati itu menjadi putih lagi ya. Amin. Gereja tidak akan mampu bertahan kalau wanita-wanitanya ini semua pahit ya. Kecewa, pahit, geram, penuh amarah dan sebagainya ya. Hatinya harus diperbaiki, harus diberi hati yang baru. Dan Roh Kudus itu seperti embun tadi itu ya, seperti angin, seperti embun yang akan menyucikan, yang akan membersihkan hati itu. Maka luar biasa semalam ya, para wanita mendapat anugerah ya, untuk diberikan hati yang baru, hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Gelas itu kalau penuh ya, dipenuhi akan meluber keluar dan akhirnya jadi bersih ya. Kalau saudara mengisi akuarium atau mengisi hal-hal kolam atau bejana, kalau air itu terus digelontorkan maka ia bersih. Saya tiap pagi ini memberi burung-burung itu minum. Di tempat minumnya itu kan kotor sekali ya, banyak
apa aja mereka Satuan masukkan di situ. daun-daun. Enggak, itu makanan. Oh, makanannya. Terus Dia apanya? cuci mulut kali. Tahu iya, kotor sekali gitu. Nah itu saya gelontor terus sama air tuh supaya meluap kotorannya itu jadi Tempat bersih. minumnya itu ya. Tempat minumnya itu digelontor terus jadi Nah, bisa meluap kotorannya dan menjadi bersih. itulah hati kita itu bisa dikotori setiap hari ya. Setiap hari bisa dikotori oleh amarah, oleh iri hati, oleh sombong, oleh dengki. Karena itu daging ya, kita masih hidup dalam daging. Maka dari itu kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus setiap hari ya. Bukan kalau malam pencurahan saja, tapi setiap hari. Digelontor oleh Roh Kudus Nah, ya. kita Ya, melihat bersih tadi. ya, burung merpati ya lambangnya. Burung merpati ini menampilkan keindahan karakter daripada Roh Kudus. Ya. Di dalam Roh Kudus tidak ada kepahitan sama sekali. Burung merpati tidak punya empedu, jadi dia tidak pernah kepahitan ya. Nah, kalau kita punya ya, Iya. kecuali Dan itu tadi disebutkan burung merpati itu monogami, itu luar biasa ya. Dia dicampurkan dengan burung-burung yang lain, tapi dia tetap satu pasangan, itu tetap dia setia pada pasangannya itu. Jadi tidak kalau berbuat selingkuh dengan burung-burung kalau yang kita lain. punya merpati ya, supaya dia kembali ya, ditahan satu betina atau jantannya ya, tetap dia nanti akan kembali walaupun dilepas di alam bebas ya. Iya, jauh loh. Ini saya punya yang di sana kira-kira berapa ya? 500 meter lebih loh. Dia bisa kembali mencari pasangannya itu. Luar biasa ya. Di gereja kita lepaskan, kita kirim ke suatu tempat. Suatu hari dia lepas dari tempat itu, balik lagi ke belakang gereja. Luar biasa. Karena kotor, akhirnya kita bersihkan ya, tidak biara merpati lagi karena nggak ada yang bersihkan kotorannya gitu ya. Sifat monogaminya itu. Tapi itu lambang daripada Roh Kudus. Kalau wedding selalu melepaskan sepasang merpati ya. Ya. Nah, kita lanjut. Merpati Palestina mempunyai 4 daerah hidup ya, habitat yang berbeda. Ada merpati di daerah Morning Dove, dikatakan Morning Dove, tinggal di daerah semak belukar ya. Ada Rock Dove, tinggal di daerah batu-batuan. Jadi Morning Dove tinggal di semak-semak belukar, kemudian Rock Dove tinggal di daerah batu-batuan. Kemudian Palm Dove tinggal di padang gurun. Ada Turtle Dove tinggal di kebun-kebun buah, kebun anggur. Wah, itu paling enak kalinya. Kebun anggur ya, Turtle Dove. Nah, inilah merpati, lambang sebagai Roh Kudus ya. Roh Kudus punya lambang sebagai burung merpati ya. Yesus Kristus waktu dibaptis kita baca ya, Lukas 2 ayat 24. Maka ada burung merpati yang turun ke atasnya ya. Lukas 2 ayat 24. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, itu adalah untuk mengatur persembahan di bait suci ya, memberikan korban persembahan ya. Kita lanjut, lambang Roh Kudus sebagai minyak. Nah, ada hubungan yang erat antara minyak dan lampu di dalam Alkitab ya. Terang yang memancar dari lampu tersebut membuat kita bisa melihat ya. Kalau nggak ada lampu, kita tidak bisa melihat. Kalau depan saya ini tidak ada lampu ya, maka saudara tidak bisa melihat wajah saya dengan jelas ya, wajah kami berdua. Tapi ada sebuah lampu di depan wajah kami ya. Nah, terang yang memancar dari lampu membuat kita melihat, menjaga agar kita tidak tersandung, juga menunjukkan rambu-rambu. Kalau kita jalan di jalan raya tidak ada lampu, kita tidak bisa melihat rambu-rambu lalu lintas ya. Kemudian melumasi dan mengurangi gesekan. Jika 2 logam berkarat, maka minyak akan membantu untuk melepaskan keduanya ya. Minyak mengurangi gesekan antara 2 logam sehingga keduanya dapat bekerja sama dengan baik. Untuk kita bekerja sama di dalam satu tim, kita ada misalnya partner kerja gitu ya.
Itu namanya apa? Kongsi ya. Kalau kita berkongsi, maka perlu kita ini semuanya satu roh ya, satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Memang bisa saja mungkin yang si A, si B tidak punya atau belum percaya kepada Roh Kudus. Tetapi ketika terjadi gesekan, terjadi selisih paham, perlu Roh Kudus untuk menyelesaikannya ya. Untuk melumasi dan mengurangi gesekan. Yang ketiga, minyak adalah untuk mengurapi. Ada 3 tujuan pengurapan dengan minyak, dan ini merupakan gambaran yang indah tentang Roh Kudus ya. Jadi ada pengurapan untuk kesembuhan. Seringkali para penatua diaken membawa minyak untuk mengurapi orang yang sakit ya. Jika engkau sakit, maka engkau harus menghubungi penatua atau diaken untuk minta doa. Dan jika mereka mengurapi orang yang sakit, maka orang itu menjadi sembuh. Jadi minyak urapan untuk kesembuhan. Kemudian minyak urapan untuk kecantikan ya. Wah, ini siapa yang tidak mau cantik ya? Mazmur 104 ayat 15. Mazmur 104 ayat 15. Kalau tadi minyak untuk kesembuhan, jadi hari ini siapa yang sakit ya, ambil minyak ya, minyak urapan. Dan oleskan itu di dahimu setiap hari, dan yakin dan percaya bahwa engkau sudah disembuhkan. Pasti terjadi. Amin. Mazmur 104 ayat 15. Ayat 15. Mazmur 104 ayat 15. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Amin. Amin. Muka itu jadi berseri karena minyak. Mungkin ada ibu-ibu atau remaja putri, biasakan kalau mau tidur dioles minyak zaitun ya, wajah ini pakai minyak zaitun sehingga tidak kering, ada kelembapan. Karena mungkin Anda tidur pakai air condition ya, itu menyerap air ya, jadi gampang keriput nanti di tua hari ya. Mungkin orang melihat wajah saya tidak keriput karena saya sering mengoles minyak zaitun. Minyak zaitun asli maupun tidak asli saya kurang tahu, tapi kok murah kalau di toko-toko supermarket itu mungkin sudah dicampur ya. Tetapi tidak masalah ya, dioleskan ke badan, maka akan berminyak dan besok mandi itu bisa cerah, bisa nggak keriput ya. Saya bertemu dengan seseorang yang sudah kelihatan sangat tua karena ia berkebun, jadi kena terpapar sinar matahari, terus dia tidak pakai lotion apapun sehingga kulitnya kayak keripik ya. Saya kasihan melihat seperti itu kok tua sebelum waktunya, maka saya kasih minyak zaitun sebotol yang dari Timur Tengah ya, asli. Dan beberapa waktu kemudian kembali ia bertemu dengan saya, sudah lebih baik ya. Dicoba, boleh dicoba. Karena Alkitab sudah mencatat urapan minyak itu untuk kecantikan. Yang terakhir yaitu untuk menabiskan seseorang dengan jabatan yang tinggi. Jadi bila ada penafsiran pendeta, pentahbisan imam, atau pekerja gereja, penatua diaken, maka memakai minyak. Kita baca Keluaran 29 ayat 7. Keluaran 29 ayat 7. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuangkan ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Amin. Nah, ini urapan untuk mentabiskan seseorang dengan jabatan yang tinggi. Jadi digelontorkan minyak ya dari kepala dan turun ke janggut dan ke jubahnya. Jadi ada 3 lambang daripada minyak ini, fungsinya yaitu untuk kesembuhan, untuk kecantikan, dan untuk mentabiskan seseorang. Sebaiknya kita selesaikan ya hari ini supaya besok kita pindah buah roh ya, kita belajar buah roh. Ia seperti sungai ya. Lihat Yohanes 7 ayat 37 sampai 38.
sungai Allah ya. Kalau hati kering, hatinya seperti tanah yang retak-retak gitu ya, perlu dikasih air ya, air sungai ya. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Jadi kalau hati yang kering itu perlu Roh Kudus untuk mengairi kembali sehingga hatinya menjadi lunak ya. Yang terakhir yaitu seperti api. Dalam Alkitab api menggambarkan kehadiran Allah. Ingat Musa ya, copot kasut kakimu karena ini tempat kudus. Karena Musa melihat semak-semak yang terbakar, tapi tidak kobong semuanya ya. Itu tanda kehadiran Allah. Kemudian tanda persetujuan Allah, tanda perlindungan daripada Allah, tanda menguji atau mendisiplin, dan tanda penuh kuasa. Ya, api itu melambangkan ada kuasa untuk membakar, menghanguskan dosa. Dan api menggambarkan hadirat Roh Kudus ya. Waktu dicurahkan Roh Kudus ada api-api yang di kepala para murid ya. Lambang daripada Roh Kudus. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat manfaat dan kedahsyatan api. Kalau tidak ada api, ibu-ibu tidak bisa masak ya. Makanannya mentah semua. Api menghangatkan apa yang dingin dan mencairkan. Kalau pagi perlu minum air hangat atau kopi hangat, secangkir kopi hangat atau secangkir teh hangat. Kalau CCMI itu sukanya air hangat ya. Air hangat. Tidak pakai teh, tidak pakai kopi ya, bagus juga sih. Tidak ada rasa tapi ya. Api juga mengusir kegelapan serta memurnikan apa yang najis. Api itu membakar ya. Api dapat pula menjadi suatu ledakan yang besar atau membakar secara pelan-pelan. Ya, api kalau kecil sahabat, tapi kalau besar sudah menjadi bencana ya. Nah, ini sebagai lambang daripada Roh Kudus. Kita diperingatkan, mungkin diberikan kesadaran oleh Roh Kudus untuk meninggalkan dosa. Tetapi kalau tidak mau meninggalkan, maka api itu akan membakar dan engkau akan mati di dalamnya. Api juga mempunyai kekuatan untuk menyalakan api lainnya. Maka dari itu perlu seperti malam-malam pencurahan Roh Kudus itu, kalau kita sendirian ya, kayaknya kurang semangat. Kayaknya kita api yang kecil. Tetapi kalau api-api kecil itu bersama-sama kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, jadi api-api yang besar ya. Saya pernah membaca buku bahwa orang melihat bahwa gedung itu kok kebakaran ya. Tetapi enggak ke sebelah-sebelah, artinya tidak terbakar secara sungguh-sungguh. Tetapi dalam penglihatan secara mata ya, mata telanjang bisa melihat ada api-api yang keluar dari gedung itu ya. Itu apa? Waktu pencurahan Roh Kudus. Mereka sehati sepakat berdoa. Maka api itu sampai bisa terlihat oleh mata. Saudara, api itu perlu. Kalau kita sudah tidak semangat, kita sudah loyo, kita mau meninggalkan Tuhan, Tuhan akan menarik engkau datang kembali. Amin. Amin. Membesarkan api yang sudah mengecil gitu ya. Bahasa Jawa bilang mendrip-mendrip. Pelita yang sudah 5 watt, kriep-kriep. Perlu minyak, perlu api, itu membesar kembali. Maka dari itu jangan lewatkan. Kalau kita tiap hari napak tilas Roh Kudus dicurahkan sampai 10 hari, jangan lewatkan. Saudara juga bisa merenungkan mulai sejak awal pagi sampai nanti malam. Bahkan saudara bisa lanjut tengah malam berdoa secara pribadi bersama Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bisa belajar tentang lambang-lambang daripada Roh Kudus,
sehingga kami lebih mengerti daripada Roh Kudus ini ya Tuhan Yesus. Dia seperti embun di pagi hari ya, yang dia memberikan kehidupan bagi kami. Dia seperti api yang membakar, memberikan semangat pada kami untuk hidup, menjalani kehidupan ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Kau telah memberikan kehidupan bagi kami. Kau telah memberikan semangat dalam kami melakukan kehidupan ini, sehingga kami tidak lagi loyo, kami semangat untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Kami masih bersemangat untuk bekerja walaupun keadaan ekonomi yang tidak menentu, tapi kami masih bersemangat karena ada Roh Kudus yang menyertai kami di dalam keluarga yang suam-suam. Ya, Kau berikan kehangatan di dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami bisa rukun bersama kembali untuk menjalani kehidupan yang baik di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih Engkau telah kirimkan rekan-rekan yang setia untuk mengikuti renungan gembala di pagi hari, ataupun nanti siaran siang hari ketika ada tayangan yang tertunda. Tuhan, terima kasih. Semua sarana Engkau sudah berikan kepada kami. Tinggal kami apakah bersemangat atau tidak melaksanakannya. Ampuni kami. Berikan kami semangat setiap hari untuk melayani Tuhan, untuk bekerja, mencari nafkah, untuk melayani jiwa-jiwa agar mereka mengenal Kristus. Tuhan, masa-masa sulit ada di depan mata kami, tetapi kami tahu kalau tanpa Roh Kudus kami tidak akan mampu. Mampukan kami bertahan Tuhan, mampukan kami berbuat sesuatu yang baik, baik untuk kami sendiri, baik untuk sesama kami. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang tinggal hanya seorang diri, Bu Ami di Surabaya, Tuhan, Bu Esther di Sidoarjo, juga jiwa-jiwa yang lain yang mungkin seorang diri di rumah tangga mereka. Tuhan, Engkaulah sahabat mereka yang sejati. Roh Kudus, hiburkan hati mereka, tolong mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk para karyawan yang ter-PHK. Tuhan, hiburlah mereka, berikan mereka kemampuan untuk berwirausaha. Berikan mereka hikmat untuk dapat menyelesaikan kehidupan mereka dengan melayani Tuhan lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk Ibu Susilo yang mendapatkan gangguan kesehatan. Tuhan, Engkau Allah penyembuhnya. Engkau yang menyembuhkannya. Oleh bilur-bilur Yesus, beliau sudah sembuh. Kami juga berdoa untuk mereka yang kami tidak sebutkan namanya, tetapi terbaring di rumah sakit di Jakarta, dimanapun mereka berada. Tuhan, tolonglah mereka, sembuhkanlah mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya oleh firman-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, mereka sudah sembuh. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. God bless you. Haleluya. Bu Esterlin, Bu Ami, selamat melayani Tuhan. Bu Lasma. Selamat pagi Thank Bu you. Lasma. Haleluya. Tetap sehat, tetap kuat dan bersemangat. See you tomorrow guys. God Baik bless yang you nanti all. siang, nanti malam menyertai renungan ini. Tuhan Yesus, memberkati. Amin, 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 amin. Haleluya. Puji Tuhan.